Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita memasuki bab 2 untuk materi sejarah Indonesia, yaitu Indonesia pada masa praaksara. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. 1. Setelah membaca materi tentang kehidupan manusia pada masa praaksara, peserta didik mampu menjabarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia pada masa praaksara secara kronologis. 2. Setelah membaca materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, peserta didik mampu menganalisis jalur persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dengan tepat. 3. Setelah melakukan penelusuran literatur, peserta didik mampu menjabarkan hasil-hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praaksara secara mandiri. 4. Setelah berdiskusi secara kelompok, peserta didik mampu meneladani nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praaksara secara cermat. Dan yang kelima, setelah mengerjakan tugas-tugas tentang kehidupan Indonesia pada masa praaksara, peserta didik membiasakan berpikir kritis, bersikap jujur, kerjasama, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan pengertian masa praaksara. Masa praaksara mewariskan beberapa kebudayaan yang masih dapat ditemukan dalam masyarakat sehingga saat ini. Salah satu warisan kebudayaan tersebut adalah pembuatan gerabah menggunakan metode pelarikan atau roda berputar seperti dijelaskan pada apersepsi. Budaya masyarakat pada masa praaksara merupakan kajian menarik. Pada masa praaksara, manusia menciptakan kebudayaan yang mengalami perkembangan dari tingkat sederhana menuju tingkat yang lebih kompleks. Lantas, kapan masa praaksara dimulai? Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian masa praaksara itu berasal dari kata pra dan aksara. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Jadi praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Disebut juga masa nirleka. Nir itu tidak ada, leka itu tulisan. Jadi belum ada tulisan. Peradaban masa praaksara dimulai sejak keberadaan manusia di bumi. Zaman ini dimulai sejak bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Kemudian kita lihat di sini ada pembagian zaman berdasarkan geologi. Geo itu bumi, logi itu ilmu. Jadi yang berdasarkan ilmu bumi. Pertama adalah zaman Arkaikum atau Azoikum. Ini sekitar 4,5 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah zaman Paleozoikum atau zaman primer. Primer itu artinya pertama. Ya, karena nanti di sini adalah pertama adanya tanda-tanda kehidupan. Itu berlangsung 2,5 miliar sampai 245 juta tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah masa Mesozoikum atau zaman sekunder. Ini berlangsung 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Masa Neozoikum itu berlangsung 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Sementara zaman Neozoikum itu dibagi dua, yaitu zaman tersier berlangsung 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu dan zaman kuarter berlangsung 8
1,8 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman kuarter dibagi dua, yaitu zaman Pleistosin atau Diluvium sekitar 600.000 tahun yang lalu, dan zaman Holosin atau Aluvium berlangsung 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Kita lihat zaman Arkaikum atau Azoikum. Artinya masa kehidupan purba yang merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Berikutnya adalah zaman Paleozoikum. Paleo itu artinya tua, zoikum itu hidup. Ya, disebut juga dengan zaman primer. Artinya masa kehidupan awal ditandai dengan perkembangan atmosfer dan hidrosfer, serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal atau amuba, dan juga ada hewan invertebrata bertubuh lunak, misalnya ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul di laut dangkal. Kemudian yang berikutnya adalah masa Mesozoikum. Meso itu artinya tengah, zaman hidup tengah, disebut juga zaman sekunder. Pada zaman ini, flora fauna berubah drastis dari segi ukuran dan muncul hewan-hewan bertubuh besar. Ada dinosaurus, Tyrannosaurus, Ichthyosaurus, dan Pterosaurus. Lalu yang keempat adalah zaman Neozoikum. Neo itu artinya baru, zaman hidup baru. Dibagi dua, yaitu zaman tersier yang ditandai dengan berkembangnya jenis manusia, jenis mamalia dan kera. Zaman kuarter ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Kemudian zaman kuarter dibagi lagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosin atau Diluvium ditandai dengan adanya manusia purba, dan zaman Holosin yang berlangsung 20.000 tahun yang lalu sampai saat ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia. Selanjutnya kita bahas tentang pembabakan berdasarkan arkeologi. Dibagi dua, nanti ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi empat, yaitu zaman Paleolitikum. Paleo itu artinya tua, litikum itu artinya batu, jadi zaman batu tua. Kedua, zaman Mesolitikum. Meso itu tengah, litikum itu batu, jadi zaman batu tengah. Ketiga, zaman Neolitikum. Neo itu artinya baru, litikum artinya batu, jadi zaman batu baru atau batu muda. Dan yang keempat adalah zaman Megalitikum. Megalitikum, mega itu artinya besar, litikum itu batu, jadi zaman batu besar. Kemudian zaman logam terdiri dari zaman tembaga, zaman besi, dan zaman perunggu. Di sini ada contoh gambar. Ini adalah kapak genggam yang dihasilkan pada zaman batu, dan yang di bawah itu adalah peralatan yang dihasilkan pada zaman logam. Kemudian tentang lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa manusia purba itu ditemukan paling banyak di Indonesia. Dan di Indonesia paling banyak ditemukan di Pulau Jawa.
Jadi seluruh dunia itu paling banyak di Indonesia, dan di Indonesia paling banyak di Pulau Jawa. Ini contohnya di sini. Lokasi penemuan ada di Sangiran, itu berada di Sragen, Jawa Tengah. Kemudian di Trinil, dekat Sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur. Di Wajak, daerah di Tulung Agung, Jawa Timur. Dan Flores, ini ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita lihat di sini jenis manusia purba di Indonesia. Ya. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Ini berasal dari kata mega yang artinya besar, anthropus itu manusia. Kemudian paleo itu artinya kuno, Java itu Jawa, Pulau Jawa. Jadi manusia yang bertubuh besar berasal dari Jawa kuno. Ya, kita lihat contohnya di sini. Ini adalah gambar dari hasil rekonstruksi Meganthropus paleojavanicus. Kemudian yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithe itu artinya kera, anthropus adalah manusia. Jadi manusia kera. Mojokertensis berarti ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Yang ketiga adalah Pithecanthropus erectus. Erectus artinya tegak, jadi manusia kera yang sudah berjalan tegak. Biasanya sebelum itu manusia purba itu berjalan menggunakan 2 tangan dan 2 kaki. Tapi untuk Pithecanthropus erectus sudah menggunakan 2 kaki. Kemudian Pithecanthropus soloensis. Jadi manusia kera yang berasal dari Solo. Homo soloensis, manusia berasal dari Solo. Homo wajakensis, manusia purba dari Wajak, Jawa Timur. Dan Homo floresiensis, ini contohnya ada Homo floresiensis, berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan dari manakah nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, di sini ada beberapa teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan. Yunan itu sebuah daerah di Tiongkok Selatan atau Cina bagian selatan. Jadi teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau Tiongkok Selatan. Berdasarkan teori ini, bangsa Yunan bermigrasi ke arah selatan. Tokoh pendukungnya yang mendukung teori ini adalah Robert Baron van Gelden, J.R. Foster, dan J.R. Logan. Kemudian kedua adalah teori Nusantara. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Indonesia. Tokoh pendukungnya antara lain Muhammad Yamin, Sultan Takdir Ali Sabana, Goris Craft, dan John Crawford. Yang ketiga adalah teori Out of Africa. Teori ini didasarkan pada penelitian DNA yang menyatakan bahwa asal-usul manusia modern di berbagai belahan bumi berasal dari Afrika. Tokoh pendukungnya adalah Max Ingman. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori Out of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa manusia di Kepulauan Indonesia berasal dari Taiwan. Ini didasarkan kepada pendekatan linguistik atau bahasa. Tokohnya adalah Peter Bellwood dan Robert Blas. Kemudian kita lanjutkan kepada migrasi. Migrasi itu perpindahan ras melanosoid, Proto-Melayu atau Melayu tua, dan Deutero-Melayu atau Melayu muda ke Indonesia.
Yang pertama adalah bangsa Melanozoik, itu berasal dari Teluk Tonkin. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua berasal dari lembah sungai Yangtze. Dan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda merupakan campuran Proto-Melayu dan bangsa Arya yang berasal dari Indochina Utara. Kemudian, bagaimanakah corak kehidupan manusia pada masa praaksara? Ya. Kita bagi 3 di sini. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan atau yang disebut dengan food gathering. Yang kedua, masa bercocok tanam atau food producing. Dan yang ketiga, masa perundagian atau pertukangan. Jadi gambar-gambar di sini adalah mencontohkan atau menggambarkan ini pada masa berburu, ini pada masa bercocok tanam, dan ini pada masa perundagian atau pertukangan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas belum? Sebelum dilanjutkan, mudah-mudahan kalian jelas. Sekarang kita lanjutkan kepada ciri-ciri food gathering. Pada masa ini manusia bertahan hidup dengan mengandalkan ketersediaan makanan dari alam. Ya. Kemudian mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden. Dan mereka tinggal di goa-goa dan pantai. Alat yang mereka gunakan itu antara lain kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, alat serpi, dan alat-alat dari tulang. Semua itu dibuat dengan kondisinya masih sangat kasar. Sedangkan pada masa food producing, ciri-cirinya mereka mulai hidup menetap dan menanam tanaman. Kemudian dikenal juga sikap gotong royong. Lalu mereka juga sudah mengenal alat teknologi sederhana seperti mata panah, gerabah, beliung persegi, kapak lonjong, dan perhiasan. Sementara pada masa food producing, manusia mulai mengenal adanya kekuatan di luar manusia. Jadi ada bangunan-bangunan besar yang bersifat keagamaan seperti menhir, dolmen, punden berundak, sarkofagus, kubur batu, waruga, dan arca. Perlu kalian ketahui bahwa punden berundak itu adalah cikal bakal dari bangunan candi. Kita lanjutkan kepada ciri-ciri masa perundagian, yaitu adanya teknologi pembuatan perkakas untuk menunjang kehidupan, adanya jumlah penduduk yang semakin bertambah, dan manusia mulai mengenal dan dapat memperkirakan gejala alam, serta adanya sistem sosial yang sudah tertata dan mereka sudah mulai bisa melebur biji logam. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan hasil kebudayaan masyarakat praaksara. 1. Mereka sudah mulai menemukan api. Dari mana berasalnya? Api itu muncul dari gesekan-gesekan ranting yang kering. Mereka gesek-gesek dan akhirnya keluar api. Kemudian mereka juga sudah mulai membuat peralatan kehidupan mereka dari tulang dan batu. Mereka juga sudah mulai membuat tempat tinggal. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya kjøkkenmådinger. Ini berasal dari bahasa Denmark. Kjøkkenmådinger itu adalah sampah dapur. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah gambar tumpukan kulit kerang, ya, karena mereka memakan kerang, kemudian kulitnya dibuang, dan akhirnya
tumpukan kulit kerang itu membentuk Keukenmodinger. Kemudian ada juga Abricausaurus. Apa itu? Abricausaurus itu adalah gua tempat tinggal manusia purba. Di samping itu mereka juga mulai menggunakan peralatan dari gerabah dan juga dari logam. Kita lanjut lagi. Pada masa praaksara, manusia sudah mulai mengenal sistem kepercayaan. Ada 3 sistem kepercayaan yang ada pada masyarakat praaksara. Yang pertama adalah animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Ada juga dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Dan totemisme, kepercayaan terhadap binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Nah, dari apa yang kita pelajari ya, tentang manusia pada masa praaksara, kehidupan pada masa praaksara, ternyata kita dapat mengambil nilai-nilai dari kebudayaan pada masa praaksara, antara lain kreativitas. Mereka menciptakan alat pemotong dari batu dan mereka juga tinggal di goa-goa. Jadi mereka sudah punya kreativitas. Kemudian yang kedua, belajar dari alam dan lingkungan. Mereka selalu menjaga lingkungan alam agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Dan yang ketiga, hubungan sosial yang harmonis. Mereka hidup berkelompok. Mereka bersama-sama membangun kebudayaan. Demikian pembahasan bab 2. Semoga kalian mengerti dan nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.